Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Sunarif dari Forum News Network. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa fi'ni wa'fu anhu. Setelah berpulang ke rahmatullah hari ini, Ahad tanggal 18 September 2022, Ketua Dewan Pers, Profesor Dr. Azumardi Azra, MA, MPhil, BCA di Rumah Sakit Serdang Selangor, Malaysia. Beliau rencananya itu akan berada di Malaysia ini akan menjadi pembicara dalam sebuah forum bersama dengan politisi senior Malaysia, Datuk Anwar Ibrahim. Profesor Azumardi Azra atau saya biasanya memanggil dengan panggilan akrab Bang Edi, itu jatuh sakit di atas pesawat dalam penerbangan dari Jakarta ke Kuala Lumpur hari Jumat lalu. Dia mengalami sesak nafas dan setibanya di Kuala Lumpur langsung dilarikan ke Rumah Sakit Serdang Selangor. Dari informasi yang diperoleh KBRI di Kuala Lumpur dan sejumlah wartawan senior Malaysia yang dikontak oleh para wartawan senior Indonesia, Profesor Azumardi Azra itu dilarikan ke Rumah Sakit Serdang di Selangor itu yang berjarak sekitar 35 km dari bandara. Dan dari pemeriksaan dokter kemudian diketahui bahwa Profesor Azumardi Azra diketahui positif COVID, namun pada waktu itu dilaporkan kondisinya stabil. Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, seperti dikatakan oleh Duta Besar Hermono, berusaha memindahkan perawatan ke Kuala Lumpur, dan namun takdir ternyata berkata atau berkehendak lain. Saya sempat tertegun mendengar kabar tersebut yang beredar luas di WhatsApp grup wartawan, dan saya kemudian mencoba mencari kepastiannya dan kemudian mendapat kepastian dari teman-teman di Dewan Pers bahwa benar memang Profesor Azumardi Azra telah wafat di Malaysia. Ketika mendengar kabar beliau jatuh sakit, itu saya langsung mengirim WA Japri ke beliau dan mendoakan agar Bang Edi segera sehat. Namun WhatsApp tersebut tidak segera berjawab. Ini bukan kebiasaan dari Profesor Azumardi Azra. Ya, di tengah kesibukan apapun, beliau ini termasuk orang yang paling cepat merespon setiap kali kita mengirimkan WhatsApp kepada beliau. Rupanya beliau pada waktu itu sudah berada di ruang isolasi rumah sakit dan HP-nya tidak lagi berada di tangannya. Saya ini mengenal Bang Edi itu sudah cukup lama. Namun dalam beberapa waktu belakangan ini komunikasi saya dengan beliau cukup intensif setelah beliau terpilih menjadi Ketua Dewan Pers. Beliau ini menjadi Ketua Dewan Pers untuk periode 2002 sampai 2025. Profesor Azumardi Azra ini menggantikan Ketua Dewan Pers yang lama, Profesor Muhammad Noh, mantan Menteri Pendidikan dan Kominfo di masa Presiden SBY. Berbeda dengan beberapa Ketua Dewan Pers sebelumnya yang biasanya dipilih itu berasal dari figur atau sosok tokoh masyarakat. Sementara kalau Bang Edi ini, dia perpaduannya cukup unik. Dia bukan hanya tokoh masyarakat, dia intelektual, akademisi, tapi juga seorang wartawan. Ini banyak orang yang mungkin nggak tahu kalau Bang Edi ini pernah jadi wartawan. Jadi latar belakangnya sangat komplit dan ini pas lah, sangat tepat menjadi Ketua Dewan Pers. Bang Edi ini sejak muda, waktu dia masih kuliah, beliau itu aktif sebagai wartawan pers mahasiswa dan bergabung dengan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, seperti halnya juga saya dan beberapa teman angkatan aktivis pers mahasiswa tahun 80-an ya. Tapi saya di bawah Bang Edi gitu ya, masa di Ikatan Pers Mahasiswanya. Dan kemudian juga berlanjut ini Bang Edi menjadi wartawan profesional di Majalah Panji Masyarakat. Ini sebuah media yang didirikan dan pernah dipimpin oleh ulama besar yang sangat karismatis, Buya Hamka. Ini kebetulan Bang Edi dan Buya Hamka ini sama-sama orang awak gitu ya, orang Minang. Dari sisi akademis, Profesor Azumardi Azra juga ini meraih gelar akademis mulai dari dia untuk S2-nya saja, magisternya itu ada 2, MA dan MPhil gitu. Dan yang tertinggi yakni sebagai doktor, semuanya diperoleh dari Universitas Columbia di Amerika Serikat. Kembali ke Indonesia, Profesor Azumardi ini kembali ke kampusnya UIN Jakarta dan kemudian meraih gelar profesor dan terpilih menjadi rektor UIN itu Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 98 sampai 2006 ya. Usianya masih cukup muda ketika terpilih menjadi rektor ini, awal 40-an gitu ya.
Selain gelar akademis, Profesor Azumadi Azra juga memperoleh gelar kebangsawanan dari Inggris. Ini kalau Anda perhatikan di belakang namanya ada CBA. CBA ini singkatan dari Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Jadi dia menjadi orang pertama di Indonesia yang mendapat gelar kebangsawanan Inggris dan sebenarnya berhak dipanggil sebagai Sir atau Sir Azumadi Azra. Ini beberapa nama seperti bintang terkenal Sean Connery misalnya dapat panggilan Sir, begitu juga dengan pemain sepak bola terkenal dari Inggris Beckham, itu juga dia bisa dapat julukan Sir. Komunikasi saya terakhir dengan Profesor Azumadi Azra ini pada tanggal 23 Agustus. Ketika saya meminta kesediaan beliau untuk menjadi saksi ahli dalam sidang di persidangan itu wartawan Forum News Network Edi Mulyadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tengah kesibukan yang luar biasa itu beliau tetap meluangkan waktunya dan tapi dengan syarat katanya keterangannya via Zoom karena pada waktu itu tanggal 23 itu beliau sedang memimpin rapat Dewan Pers di Bali. Jadi ketika beliau tengah memimpin rapat itu kemudian beliau keluar dari ruangan untuk bergabung melalui Zoom dan memberikan kesaksian ahli yang kesaksian juga yang meringankan untuk Edi Mulyadi. Keterangan Profesor Azumadi ini, walaupun disampaikan atas nama pribadi, ini sangat membantu mendudukkan persoalannya pada majelis hakim tentang posisi Edi Mulyadi sebagai wartawan Forum News Network. Sebagai Ketua Dewan Pers, Profesor Azumadi Azra ini punya pandangan yang sangat progresif, terutama berkaitan dengan new media. Kan kalau kita amati sekarang memang terjadi media shifting, yaitu perpindahan dari media-media tradisional, media konvensional kepada media sosial. Nah, Profesor Azumadi ini misalnya mengenalkan sebuah istilah yang dia sebut sebagai YouTube-based journalism atau jurnalisme yang berbasis YouTube. Itu seperti yang saya lakukan, seperti Refli Harun lakukan, dan banyak lain juga Rama Sarita lakukan, banyak yang lain juga melakukan ini. Yakni konten-konten media itu yang base-nya pada YouTube. Menurut Profesor Azumadi Azra, konten-konten semacam itu harus mendapat perlindungan dari Dewan Pers. Sebab di era media sosial ini atau new media, itu Profesor Azumadi mengamati pentingnya peran jurnalisme warga atau yang dikenal sebagai citizen journalism. Profesor Azumadi bahkan juga memikirkan bagaimana, sampai ini beliau memikirkan gitu, aktivitas pers mahasiswa yang harus tumbuhan kembali. Karena beliau itu merasakan bagaimana mereka, wartawan yang tumbuh dan berasal dari aktivis pers mahasiswa dan kemudian ketika dia menjadi wartawan profesional itu memang berbeda dengan mereka-mereka yang tidak pernah punya latar belakang sebagai aktivis pers mahasiswa. Karena rata-rata kalau mereka ini tadinya aktivis pers mahasiswa itu meneruskan aktivitasnya itu menjadi ke dunia profesional dengan menjadi wartawan. Nah, menurut Profesor Azumadi ini mereka juga harus dilindungi karena mereka ini juga seperti halnya media-media konvensional juga mengalami represi. Kalau media konvensional terutama yang kritis itu menghadapi represi dari penguasa, kalau pers mahasiswa itu menghadapi represi dari penguasa kampus. Profesor Azumadi Azra ini sangat menginginkan pers di Indonesia itu mengambil peran sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah. Yang ini memang harus begitu peran media itu sebagai fourth pillar atau sebagai sebagai watchdog dari demokrasi. Nah, ini penting di tengah melemahnya partai oposisi dan juga melemahnya civil society. Jangan lupa ya, Presiden Jokowi itu pada pemilu yang pertama itu didukung sepenuhnya oleh Profesor Azumadi ya ketika masih berpasangan dengan Pak Yusuf Kala. Jadi Profesor Azumadi itu adalah pendukung Pak Jokowi. Namun belakangan ini kalau Anda perhatikan itu Profesor Azumadi itu sangat sering bersuara secara kritis terhadap Presiden Jokowi yang pemerintahnya dinilai mulai membahayakan demokrasi. Bersama sejumlah tokoh, dia mengajukan judicial review tentang ibu kota negara baru. Profesor Azumadi juga sering menyampaikan kritik keras bahwa Presiden Jokowi itu sering kali tak sesuai antara pernyataan dan perbuatannya. Sehingga Profesor Azumadi itu punya rumus baku untuk memahami ucapan Presiden Jokowi itu dengan cara memahaminya secara terbalik. Dia meminta publik itu tidak lagi terlalu percaya dengan pernyataan-pernyataan Jokowi. Karena apa yang selalu dikatakan Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang kemudian dilakukannya. Coba Anda perhatikan dia kemarin beberapa hari ini kan geger
bagaimana video pidato Presiden Jokowi pada tanggal 16 Agustus di depan sidang MPR RI yang menyatakan bahwa Indonesia APB-nya surplus dan juga tidak akan mencabut subsidi, tapi hanya setengah bulan kemudian ternyata subsidinya itu dicabut. Dan sekarang harga gas dan Pertalite juga sudah naik. Kita belum tahu apa lagi yang akan dicabut, ya, apakah itu energi misalnya, gas atau listrik dan sebagainya. Dengan sikap kritisnya itu saya jujur waktu itu sempat khawatir ya ketika beliau terpilih menjadi ketua Dewan Pers. Ini jangan-jangan tidak akan dilantik oleh Presiden. Beberapa kali saya mempertanyakan soal ini atau menyoal soal ini dan beliau cuma berkomentar pendek, wallahu alam bisawab saja. Namun kekhawatiran saya tidak terbukti. Presiden akhirnya menerbitkan surat keputusan pengurus Dewan Pers periode 2022-2025 di bawah kepemimpinan Profesor Azumadi Azra. Ketika bertemu di gedung Dewan Pers bersama pengurus Serikat Media Cyber Indonesia SMSI beberapa waktu yang lalu, Profesor Azumadi secara bercanda mengaku bahwa waktu dia yang 24 jam itu ternyata tidak cukup untuk mengurus Dewan Pers karena banyaknya berbagai persoalan yang harus ditangani, banyaknya berbagai persoalan yang dihadapi oleh pers di Indonesia. Namun pada waktu itu saya tidak menangkap keluhan dan beliau juga mencoba mencari beberapa jalan terobosan. Salah satunya adalah soal verifikasi media yang mendaftarkan diri ke Dewan Pers. Dengan keterbatasan tenaga verifikator, itu banyak sekali media yang sudah mendaftar namun tidak segera diverifikasi. Padahal terdaftar tidaknya sebuah media menjadi itu sekarang ini salah satu, atau lebih tepatnya sering digunakan sebagai celah untuk melakukan kriminalisasi wartawan ketika terjadi sengketa produk media. Profesor Azumadi Azra menyatakan dia akan membuat terobosan, misalnya begini caranya, agar pendaftaran itu tidak dilakukan secara individual, tapi dilakukan secara berkelompok melalui asosiasi media seperti SMSI. Banyak yang berharap sebenarnya dengan posisi atau tampilnya Profesor Azumadi menjadi Ketua Dewan Pers yang terjadi pada tahun-tahun politik ketika Indonesia akan menghadapi pemilu 2024, ini media itu dapat menjaga independensinya. Dewan Pers itu harus meningkatkan peranannya dalam membimbing masyarakat, kesadaran masyarakat dan literasi politiknya. Itu harapan dari Profesor Azumadi Azra pada waktu dilantik menjadi Ketua Dewan Pers. Selain itu, beliau juga berharap Dewan Pers dapat membantu meningkatkan kesejahteraan wartawan. Banyak sekali saya kira mimpi, atau tepatnya bukan mimpi, ini adalah visi dari Profesor Azumadi Azra yang belum terwujud. Dia meninggal dunia tepat 4 bulan setelah dilantik menjadi Ketua Dewan Pers. Profesor Azumadi Azra dilantik menjadi Ketua Dewan Pers pada tanggal 18 Mei 2022 dan wafat pada tanggal 18 September 2022. Saya kira bukan hanya saya kehilangan, secara personal saya kehilangan seorang senior yang saya hormati, dan juga teman-teman media juga pasti kehilangan figur yang saya kokoh dalam pandangannya, berani bicara tentang kebenaran walaupun tahu risikonya berat seperti Profesor Azumadi Azra. Sekali lagi, saya ikut mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Profesor Azumadi Azra, juga bela sungkawa untuk anggota, untuk Dewan Pers dan juga untuk komunitas pers di Indonesia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Saya bersaksi bahwa Profesor Dr. Azumadi Azra, MA MPhil, Commander of the Order British Empire, itu adalah orang yang baik. Insya Allah akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.